Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa teman-teman semua. Baik, kita ketemu lagi di praktikum mobile platform. Di pertemuan kali ini, nama Abang Muhammad Fadilah, panggil aja Bang Fadil. Sebelumnya kita udah pernah ketemu kan di pertemuan pertama. Mungkin kalian kurang ya karena Abang bertemunya sama kalian tuh di pas menit-menit terakhir karena Abang kemudian terlambat masuk. Jadi selama ini yang kasih kalian tutor itu Bang Jerika ya. Jadi, Abang harap kalian, memahami apa yang Abang sampaikan kali ini. Kalau misalnya apa yang Abang sampaikan ini ada yang kurang ataupun ada yang salah dan kalian merasa bahwa hal itu kalian lebih tahu, kalian boleh kasih tahu di kolom komentar di bawah ataupun di, kolom komentar di Google Classroom. Baik, Abang langsung mulai aja ya. Materi kita kali ini adalah mengenai tampilan daripada aplikasi Android. Nah, kalian pasti udah tahu lah, Abang rasa kalau kalian udah paham mengenai Flutter ini, bahwa Flutter itu dijalankan berdasarkan beberapa kelas dan widget. Nah, kelas itu misalnya ada yang namanya main class dan juga ada my app dan juga ada satu lagi kelas-kelas lainnya yang kalian bangun di dalam my app. Nah, di my app itu kalian menjalankan home nih, Abang tunjukin ya. Kita buka my main. Oh, sorry kalau laptop Abang ini agak berat ya. Oke nih, home-nya. Nah, home ini biasanya menjalankan aplikasi kita, mau itu container, scaffold, apapun itu, pokoknya yang berupa tampilan dari aplikasi kita itu dijalankan di home ini. Nah, kalau abang pisahin, abang masukin itu di dalam home screen. Home screen itu ada di dalam file yang namanya home. Jadi abang menggunakan konsep yang namanya model apa namanya MVC, model view controller. Kalau kalian belajar di dalam aplikasi di dalam pemrograman Java, pemrograman apapun itu yang berbasis objek, kalian pasti sudah kenal yang namanya kelas, kemudian ada yang namanya inheritance atau segala macamnya, istilahnya seperti itu. Jadi di sini abang mainnya itu kelas seperti ini. Jadi home screen itu dijalankan di dalam main ini. Jadi main itu menjalankan my app menjalankan home screen menjalankan praktikum. Oke, abang menyampaikan konsep ini dulu supaya kalian paham kok. Abang bisa pisah gitu filenya. Jadi kalau kalian bikin dari scratch atau dari awal, kalian nggak perlu bikin kayak gini ya, karena ini untuk belajar aja. Jadi kalian langsung bikin di dalam my app. Jadi anggap aja praktikum abang ini dalam my app. Oke, kita langsung mulai aja. Hari ini kita akan belajar mengenai yang namanya tab bar sama kita akan belajar mengenai scaffold, lalu unsur-unsurnya apa aja. Jadi di scaffold itu apa aja sih unsurnya? Pertama, kita harus tahu dulu scaffold ini apa. Nah, scaffold ini teman-teman semua adalah sebuah dasar atau tampilan dasar daripada Android. Kalau kalian punya aplikasi Android, pasti kalian punya scaffold dengan unsur-unsurnya. Baik itu unsurnya body aja, ataupun ada lagi app bar aja, atau drawer, ada lagi yang namanya button navigation bar. Kalau kalian lihat tampilan di aplikasi abang ini, di dalam video ini udah ada di sebelah kanan, itu ada yang namanya button navigation bar. Kenapa ada? Padahal di sini belum abang bikin, karena abang udah tampilin itu di dalam home. Nah gitu, karena tadi abang kan pakai konsep yang namanya kelas-kelas tadi ya. Jadi abang mampilin praktikum ini di dalam home sebenarnya. Makanya di sini udah ada button navigation bar. Kita lupakan button navigation bar ini, kita belajar mengenai app bar dan juga body. Nah, app bar sendiri itu teman-teman adalah sebuah tampilan yang berada di atas aplikasi kita yang fungsinya untuk memberikan informasi baik itu mengenai nama aplikasi, mengenai aksi yang akan kita lakukan di dalam aplikasi ini, maupun seperti kita menambahkan tombol search, tombol untuk akun, dan lainnya. Kita masukin di dalam app bar. Nah, di app bar ini kita juga punya unsur. Ada yang namanya title. Teman-teman, kita masukin dulu. Title yang bisa kita masukin. Misalnya di sini abang masukin teks. Nah, title ini kita bisa bebas masukin apa aja. Tapi title ini nggak bisa bekerja. Maksudnya kita nggak kasih aksi di dalamnya. Nggak ada tombol, nggak ada tombol untuk pindah halaman, ada tombol untuk ambil data atau menghapus data atau segala macamnya nggak ada di dalam teks, di dalam title ini. Jadi title ini cuma untuk apa istilahnya ya? Untuk tampilan doang, untuk informasi dasar aplikasinya doang. Jadi nggak ada istilahnya apa ya namanya aksi ataupun kondisi yang kita kasih di dalamnya. Bar B-nya huruf besar. Oke. Jadi kalau kalian lihat laptop abang ini putus-putus, maaf ya karena memang laptop ini agak sedikit lambat. Jadi abang harap kalian tidak merasa terganggu akan hal itu. Kita mulai aja ya. Di sini misal di title nih abang masukin misalnya nama aplikasinya adalah praktikum, maka ini akan jadi judulnya di atas itu praktikum. Itu. Terima kasih teman-teman sudah tahu lah ini. Jadi abang aku jelasin lagi, cuman abang pengen ngulangin aja
Mana tahu ada di antara teman-teman yang masih belum paham mengenai F bar ini, abang mau ngulang aja. Oke, ini udah ya title. Nah, selain title, F bar juga punya namanya leading sama actions. Nah, leading dan actions ini bisa kita kasih fungsi di dalamnya atau aksi, actions. Nah, jadi kalau kita pengen pindah halaman misalnya ke belakang, ke halaman sebelumnya, kita gunakan di leading. Kenapa begitu? Karena posisi aja sih masalahnya. Leading itu dia ke samping ya, maksudnya itu dia di sebelah kiri. Kalau actions itu di sebelah kanan. Jadi kalau di dalam UI ataupun tampilan sebuah aplikasi itu user akan lebih mudah memahami bahwa oh di sebelah kiri ini adalah tombol untuk kembali, kalau di sebelah kanan adalah tombol untuk melakukan hal-hal lainnya, misalnya ke halaman akun, halaman lainnya gitu. Jadi masalah ini aja sih, masalah efisiensi aja gitu. Oke, di leading, misalnya abang ini kasih contoh, abang tambahin kontainer, di dalamnya abang tambahin icon. Nah, icon ini kalian boleh pakai icon, boleh pakai tombol, boleh pakai icon button, boleh pakai gesture detector. Di sini abang pakai icon aja, karena ini abang mau ngasih fungsi apapun, cuman sekedar untuk tampilan doang, biar kalian tahu bahwa fungsi dari leading itu apa, atau bagaimana bentuk leading itu sebenarnya. Di icon ini abang kasih di dalamnya itu bentar, ini salah ya teman-teman. Icons, oke. Icons dot back arrow. Bentar dulu, kita tunggu snippetnya jalan. Jadi teman-teman, scaffold itu dia fungsinya adalah untuk bukan mempermudah sih, untuk agar aplikasi kita itu berjalan. Jadi aplikasi kita itu berjalan pada Android itu yang dibaca pertama itu ini si scaffold ini, karena di scaffold ini dia ada unsur-unsur yang membangun aplikasi. Ada F bar, ada button notifications bar, ada body, ada drawer dan segala macamnya. Nah, ini coba kita lihat dulu ya si leading ini. Dia akan ada tanda panah di sebelah kiri karena ini abang masukin icons arrow back start. Jadi dia tanda panah sebelah kiri. Oke, tuh udah muncul ya di sebelah praktikum. Nah, kalau actions, gimana kalau actions? Action itu sama kayak leading juga, tapi action ini kita menggunakannya itu di sebelah kanan, dan action ini berbeda dengan leading. Kalau leading kita langsung tuliskan kontainer chat apa. Kalau action kita kasih dulu nih tanda kurung kayak gini, karena dia action ini istilahnya kayak array lah, dia mengandungi banyak widget, bukan satu widget aja. Jadi kita bisa tambah bukan hanya satu kontainer, bahkan 2, 3, 4, mau sebanyak apapun kita tambah di situ selagi itu muat, maka bisa kita tambahkan di yang namanya actions ini. Nah, actions ini abang mau pakai yang namanya icons, person, sama bookmark. Person sama bookmark. Icons, bookmark. Nah, kalau kalian bikin di actions, maka dia akan tampil di bagian sebelah kanan, di kanan atas aplikasi kalian. Dan fungsinya sama kayak leading juga, untuk memindahkan ke halaman berikutnya atau untuk melakukan aksi, baik itu tambah data ataupun apapun yang ingin kalian lakukan di dalam aplikasi kalian. Nah, di sini kan ini abang agak ini ya, kurang bagus ini. Jadi abang kasih aja ya, kasih padding aja biar dia kelihatan sama kalian lebih enak gitu dilihatnya. Ini abang kasih yang namanya only write 28 aja titik 0. Nah, kita copy ini, yang di bawah juga kita kasih padding. Refactor, sebar, bentar, kasih padding. Oke, lalu ini kita kasih 28.0. Oke, udah. Nah, seperti ini teman-teman. Secara sederhananya itu dia F bar. Jadi F bar ini mempercantik juga, membuat fungsionalitas aplikasi kita juga bekerja lebih baik, dan juga tentunya lebih rapi. Kalau menurut abang, F bar ini cukup bagus digunakan untuk aplikasi kita karena lebih memudahkan user dalam memahami aplikasi kita. Karena F bar adalah suatu unsur yang paling sering kita jumpai dalam sebuah aplikasi Android. Nah, kalau misalnya kita membangun sebuah aplikasi Android dengan F bar, teman-teman, user lebih mudah memahaminya gitu, istilahnya lah, user friendly lah istilahnya. Nah, F bar ini sebenarnya bisa sih kita custom, kita bikin sendiri dengan cara kita sendiri.
karena di Flutter ini nggak ada batasan bagi kita untuk berkreasi, teman-teman. Kalau teman-teman mampu membuat app bar sendiri, tentu itu akan sangat pro sekali. Tapi itu bisa dan mungkin untuk dilakukan. Baik, itu di app bar. Kita punya yang namanya actions, leading, kemudian ada lagi yang namanya title. Sebenarnya ada lagi yang namanya drawer dan lain-lain sebagainya. Cuma untuk dalam video kali ini kita cukup pelajari 3 ini dulu aja, actions, title, dan juga leading. Teman-teman kalau udah pro masalah Flutter mungkin udah hatam lah ini istilahnya, abang cuma mengulang aja ya teman-teman semua. Baik, kita udah punya add bar. Nah, di dalam scaffold nggak hanya ada add bar, ada lagi yang namanya body. Body ini itu berisi konten kita yang akan kita tampilkan, baik itu berupa widget kontainer, widget gambar, widget teks, dan segala macamnya. Nah, biasanya kita itu nampilin yang namanya kontainer, biar aplikasi kita itu full seluruh layar. Nih, ya, kontainer ini punya yang namanya child. Nah, abang mau ngasih childnya itu dalam kolom dan juga row, biar kita sama-sama belajar ya. Jadi, ada yang namanya column dan juga row. Kita pertama baca dulu kolom. Nah, column ini seperti namanya kolom itu untuk bikin widget kita berbaris ke bawah. Jadi widget 1, widget 2, widget 3 itu barisnya tuh ke bawah. Nih, abang kasih contoh misalnya. Di kolom ini kita nggak pakai child, tapi pakainya children. Jangan lupa, karena kolom ini lebih dari satu ya. Nah, children itu kan jamak. Jadi lebih dari satu, kita bisa masukin lebih dari satu konten di dalamnya. Kalau kita pengen nampilin satu doang, ya udah pakai kontainer aja, nggak perlu pakai column. Column ini untuk memberikan baris ke bawah, baris ke bawah lah istilahnya seperti itu. Nah, di kontainer ini, kontainer abang kasih warna biru misalnya dengan besar kontainer dengan height tingginya 40 aja, terus width-nya atau lebarnya itu kita kasih 40 juga. Jadi dia bentuknya kubus atau kotak. Nah, terus warnanya kita kasih colors.blue. Nah, ini udah ya. Berarti kita punya kotak warna biru dengan lebar 40. Tunggu sampai selesai dulu. Ini laptop ini berat. Oke, udah satu nih. Nah, sekarang coba kita bikin lagi di bawahnya satu kotak lagi. Jangan lupa koma. Ingat ya teman-teman, di dalam menggunakan pengodingan Dart ini ataupun di dalam Flutter ini, kita unsur paling utama itu koma, teman-teman. Kalau misalnya kita menggunakan program pemrograman lain, Java ataupun lain-lainnya, PHP ataupun apapun itu pasti menggunakan titik koma ya. Kalau di Flutter ini agak unik di Dart ini, dia menggunakan koma. Koma ini fungsinya selain juga kalau kita misalnya ngasih koma nih di setiap widget kita itu bakal tersusun rapi ke bawah. Dia kan ada yang namanya format Dart formatter, jadi dia rapi ke bawah. Kalau kalian nggak kasih koma, ini bakal nyamping ke samping gitu teman-teman. Oke, ini nggak penting sih untuk kalian ketahui, cuman abang pengen kasih tahu aja. Oke, ini udah ya teman-teman. Itu lihat di tampilan aplikasi abang itu ada dua kontainer yang saling bertumpuk dan menyatu karena mereka itu bertumpuk ke bawah. Kesannya seperti satu kontainer ya. Ini abang bisa nih, coba abang kasih size box di antara keduanya, size box buat ngasih jarak di antara kontainer atas sama yang bawah. Kita kasih height 20 aja. Nah, sekarang dia akan kepisah di antara dua kontainer ini. Nah, tuh. Nah, gini nih, ini yang namanya column. Jadi, column itu membuat widget ataupun konten kita itu tersusun ke bawah. Gitu, teman-teman. Terus, apa lagi? Row. Row sama kayak kolom juga, tapi row ini dia sama dengan kolom, maksudnya untuk menyusun widget juga, tapi dia fungsinya nggak ke bawah, tapi ke samping ini. Nah, dan ini kenapa dia nyatu, karena size box ini height ya, bukan width. Kalau kita mau ke samping kita pakai width. Ada cara mudah untuk supaya kita nggak perlu bikin pakai size box, tapi bentar abang pakai size box dulu, width. Nah, kita kasih width. Nah, jadi dia akan ke samping. Nah, tuh. Oke. Row baris ke sebelah kanan.
kolom baris ke bawah. Oke? Ingat kan teman-teman? Nah, kita bisa combine antara row sama column. Caranya, oke, sebelum abang combine itu, abang mau tunjukin caranya supaya kita bisa bikin space di antara keduanya tanpa menggunakan size box biar nggak ribet. Nah, di sini kita bikinnya di main axis alignment, lalu main lagi. Tunggu sampai snippetnya jalan, teman-teman. Main axis alignment untuk memberikan apa ya, space di antara ini, di antara konten kita itu space, kita kasih namanya space evenly aja deh, evenly ataupun between, itu bisa juga space evenly atau between. Nah tuh, jadi dia lebih rapi. Nah, terus gimana kalau kita bikin kolom row di dalam column atau kolom di dalam row sama aja? Caranya mudah sekali, ini kita copy aja, nggak usah kita bikin baru. Kita bikin ini, kita ganti lagi jadi column. Oke, kita save dulu teman-teman, tunggu sampai Dart Formatter-nya jalan. Nah, tapi teman-teman, sebenarnya ada kekurangan dari kolom ini. Kalau kalian ingin bikin data-data di dalam aplikasi kalian itu, gimana ya, bisa bertambah atau bisa bertambah jumlahnya gitu istilahnya. Kalian lebih baik gitu, abang saranin tidak menggunakan column. Kenapa begitu? Karena column ini dia terbatas space-nya. Oke, lihat. Jadi di bawah ada row, di atasnya ada column. Mengapa begitu? Karena ini. Nah, ini kontainer ini menyusun ke bawah dengan row termasuk di dalam kontainer itu sendiri. Gimana sih caranya supaya kita bikin dia ini enggak ke tengah gitu? Ya udah, gini aja. Ini apa, kita kasih aja gini, cross axis alignment kalau nggak salah bang ya. Lalu cross axis alignment. Cross axis alignment ini untuk apa ya, posisi juga sama kayak main axis alignment, cuman dia lebih ke posisi si keseluruhan ini, ke column ini. Oke, ini center apa bikinnya, coba kita bikin stop. Jangan lupa komanya, save. Tuh, samping jadinya. Jadi ini untuk posisinya supaya samping gitu, start. Kalau kita pengen ini melebar ke samping juga, ya udah ini kita hapus space nya, kita bikin start, lalu untuk barisnya ini kita pakai size box gitu teman-teman. Nah, ini yang namanya, kembalikan aja biar keren. Yang namanya column sama row. Jadi column itu ke bawah, row itu ke samping. Itu aja sih konsepnya. Oke, kita udah belajar mengenai column dan row dan juga F bar. Terakhir kita belajar mengenai tab bar teman-teman semua. Oke. Kita hapus aja ini ya teman-teman, biar mudah. Kita hapus biar nanti di F bar-nya, di tab bar-nya Oke, ini udah abang hapus ya. Jadi kalau kita jalankan ini udah nggak ada apa-apa. Oke, abang sekarang mau bikin yang namanya tab bar.
Karena tadi seperti Abang sebutkan sebelumnya, kalau tidak salah Abang sudah sebutkan ya, kita akan pelajari yang namanya contain, yang namanya app bar dari scaffold ini, lalu ke kolom dan juga row, dan yang terakhir adalah tab bar. Tab bar itu mudah ya teman-teman semua. Bentar, kita loading dulu. Tab bar itu cara bikinnya adalah seperti ini. Kalian tinggal bungkus si scaffold ini. Kalau misalnya kalian menggunakan tab bar bawaan daripada Flutter, bungkus scaffold ini dengan default tab controller, kalau nggak salah Bang. Default tab controller. Kalau kalian lupa ingat, kalian buka ini ya. Buka Flutter.dev, di sana kan banyak dokumentasinya supaya kalian bisa tahu gitu gimana codingannya ini. Mudah sekali sebenarnya, Flutter ini sangat mudah, bukan karena apa? Karena semua dokumentasinya ada di sana. Kalian bisa ikutin dokumentasi itu untuk tahu bagaimana cara mengetiknya ataupun apa saja shortcut ataupun apa codingan yang mau kalian buat. Misalnya ini tab bar ya, kalian bisa buka di flutter.dev. Baik, ini tab bar itu berada di bawah app bar. Nih kita punya app bar di sini actions. Nah, seperti yang bilang tadi, app bar ini bukan hanya ini doang, ada lagi satu lagi. Nah, di app bar kita bisa bikin di bawah app bar itu bottom. Bottom ini untuk apa? Di dalam bottom ini kita kasih tab bar. Jadi tab barnya itu tidak berada di dalam app bar, tapi di bawah app bar, biar rapi teman-teman. Tab bar, di dalam tab bar itu ada yang namanya tabs yang punya tab lagi. Pertama kita kasih tab dengan icon dalam kurung icons dot, misalnya icons dot apa ya, people aja lagi ya, person aja lagi ya. Ini Abang takut juga sih, ini si laptop ini agak berat ya teman-teman, jadi takutnya tiba-tiba dia berhenti gitu. Oke, ini icon person, lalu ini apa ya? Oke teman-teman semua, tadi kita udah buat tab barnya. Maaf tadi Abang skip videonya karena laptop Abang ada sedikit masalah, sedikit berat tadi. Kita udah bikin yang namanya tab bar tadi ya. Kita bungkus scaffold kita menggunakan tab bar controller, default tab bar controller. Kemudian kita buat tab bar yang di bawah app bar seperti ini. Dan di dalam tab bar itu kita kasih, di dalam body kita kasih tab bar view. Nah, tab bar view itu kita kasih isi. Nah, di sini Abang isinya Abang kasih icons 3. Ingat ya teman-teman, kalau teman-teman bikin di sininya tab barnya itu 4, di tabs-nya ini, maka teman-teman harus kasih juga tab view-nya itu 4 juga di sini. Misalnya icon-nya ini berarti tambah lagi 1 nih. Abang kasih contoh ya. Abang kasih tab-nya city juga deh, biar nggak ribet ya, karena laptop Abangnya agak berat. Jadi Abang copy paste aja yang ini. City ini Abang paste ke bawah. Nah, terus kita tambah lagi 1 lagi. Oh my god. 1 lagi city juga di bawahnya. Nah, 4. Nah, kalau teman-teman bikin 4, 5. Jadi tab view dan tab bar ini harus sama banyaknya. Oke, wait, tunggu. Wait. Oke, error ini karena ini ya. Karena tadi Abang kasih lengthnya itu 3. Kita kasih lengthnya itu 4. Oke, nah, sip. Teman-teman bisa lihat di aplikasi Abang udah ada tab bar. Kalau kita pindah ke sebelah, nah langsung berpindah halaman. Oke, itu aja teman-teman praktikum kita kali ini. Abang harap teman-teman paham ya mengenai apa yang Abang sampaikan, meskipun ini adalah hal yang sangat sederhana, hanya mempelajari mengenai tampilan. Mungkin ini masih sangat-sangat simple Abang rasa tampilan ini, mengenai adanya ada tab bar, ada app bar, ada button navigations, dan juga apa itu scaffold tadi Abang jelaskan ya, sama kolom dan juga row. Oke, Abang rasa sekian dari Abang. Terima kasih untuk teman-teman udah
dan memperhatikan video ini dengan baik dari awal sampai akhir. Semoga kalian semua ilmunya berkah di bulan Ramadan ini, dan juga selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.